Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan kita dapat menikmati hari baru, hari karunia Tuhan. Selamat berjumpa kembali di Renungan Harian hari Sabtu 28 Juni 2025. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari berdoa. Ya Tuhan, bimbing kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami memperoleh hikmat dan pengetahuan untuk mendengar dengan baik, memahami dengan baik firman Tuhan yang kami akan baca dan renungkan. Sehingga hidup kami dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang kita akan baca dan renungkan pada pagi hari ini, 2 Raja-Raja pasal 1 ayat 13 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Kemudian raja menyuruh pula seorang perwira yang ketiga dengan ke-50 anak buahnya. Lalu naiklah perwira yang ketiga itu, dan sesudah sampai, berlututlah ia di depan Elia, serta memohon belas kasihan kepadanya, katanya, "Ya abdi Allah, biarlah kiranya nyawaku dan nyawa ke-50 orang hamba-hambamu ini berharga di matamu. Bukankah api sudah turun dari langit memakan habis kedua perwira yang dahulu dengan ke-50 anak buah mereka? Tetapi sekarang biarlah nyawaku berharga di matamu." Maka berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia, "Turunlah bersama-sama dia, janganlah takut kepadanya." Lalu bangunlah Elia dan turun bersama-sama dia menghadap raja. Berkatalah Elia kepada raja, "Beginilah firman Tuhan, oleh karena engkau telah mengirim utusan-utusan untuk meminta petunjuk kepada Baal Zebub, Allah di Ekron, seolah-olah tidak ada Allah di Israel, untuk ditanyakan firman-Nya. Maka sebab itu engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati." Maka matilah raja sesuai dengan firman Tuhan yang dikatakan oleh Elia. Maka Yoram menjadi raja menggantikan dia dalam tahun kedua zaman Yoram bin Yosafat, raja Yehuda, sebab Ahazia tidak mempunyai anak laki-laki. Selebihnya dari riwayat Ahazia, apa yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Amin. Bertanyalah kepadanya. Tema kita pada pagi hari ini. Malu bertanya, sesat di jalan. Sebuah pepatah lama yang mengajarkan bahwa untuk mengetahui sesuatu, maka bertanyalah. Namun, untuk memperoleh informasi yang benar dan terpercaya, bertanyalah pada orang yang tepat dan menguasai perihal yang hendak ditanyakan. Sebab jika salah bertanya, maka bersiaplah untuk berjalan dalam kesesatan seperti yang dialami oleh seorang raja Israel. Dia adalah Ahazia, seorang raja Israel yang keras hati dan selalu mengandalkan Baal Zebub, Allah di Ekron, untuk meminta petunjuk atas kondisi yang tengah dialaminya.
Kecelakaan yang dialami tampaknya membuat raja semakin menjauh dan menduakan Tuhan Allah Israel. Raja sebenarnya tahu bahwa satu-satunya penolong dan penyembuh ialah Allah Israel. Namun, karena kekerasan hatinya, ia malah mencari pertolongan dan bertanya kepada Allah lain, yang sebenarnya tidak membawa kebaikan dan kehidupan, serta tidak dapat memberi jawaban atas persoalannya. Akibatnya, raja berada dalam kesesatan dan kematian, karena relasinya dengan Allah yang benar terputus. Dalam kesesatannya, Elia datang menghampiri dan menegaskan kepada raja bahwa tindakannya yang melupakan dan menduakan Tuhan adalah upaya menuju kematian. Kisah Raja Ahazia sebenarnya menjadi peringatan bagi kita untuk berhenti mencari pertolongan lain di luar Tuhan, sebab akan berujung pada kesia-siaan belaka. Memang suka dan duka terjadi silih berganti dalam pesiarahan hidup ini. Namun percayalah, di dalam Tuhan semuanya pasti teratasi dengan cara Tuhan yang ajaib. Dengan demikian, sudah selayaknya lah kita bergantung sepenuhnya kepada Dia yang adalah sumber kehidupan dan keselamatan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas firman-Mu yang kami dengar pada pagi ini. Kiranya kami sungguh-sungguh hidup, terus mendalami firman-Mu, dan kami memohon tuntunan Roh Kudus. Kami berjalan dalam kebenaran firman-Mu, bahwa Engkaulah satu-satunya penolong kami, sumber kehidupan dan keselamatan. Kiranya diberkatilah kami semua dalam berbagai aktivitas kami hari ini, dalam tugas, tanggung jawab, dan peran yang Tuhan percayakan kepada kami. Dituntunlah anak-anak kami untuk bertumbuh dengan baik, bahkan menjalani kehidupan di masa muda dengan taat dan setia kepada Tuhan. Kami mohon kiranya umat Tuhan terus dipulihkan dalam berbagai kondisi dan keadaan. Mereka yang sakit, yang berduka cita, yang bergumul karena berbagai persoalan hidup, Engkaulah sumber semangat dan kelegaan. Ya Tuhan, dimampukanlah kami semua untuk melaksanakan tugas kami di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Demikian kebersamaan kita dalam renungan pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan saudara-saudara. Selamat menjalani aktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati.